Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Indonesia tengah bersiap untuk menerima lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ada serangkaian agenda selama Sri Paus berada di Jakarta dan tentunya kedatangan pemimpin Gereja Katolik sedunia ini juga membawa misi penting. Apa saja fakta-fakta terkait kedatangan Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik ke Indonesia? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Jadi pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan perjalanan apostolik atau perjalanan kerasulan ke-45 dari Paus Fransiskus yang termasuk dalam rangkaian Asia Pasifik selama 12 hari. Jadi sejak tanggal 2 hingga 13 September 2024 atau selama 12 hari, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia, kemudian ke Papua Nugini, Timor Leste, dan mengakhiri perjalanannya di Singapura. Paus Fransiskus juga dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September dan akan meninggalkan Indonesia pada tanggal 6 September untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, kali ini merupakan lawatan Paus yang ketiga kalinya di Indonesia. Yang pertama adalah pada tahun 1970 oleh Paus Paulus ke-6, sementara yang kedua adalah tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Jadi kunjungan kali ini adalah setelah 35 tahun berselang, barulah pemimpin Gereja Katolik dunia ini kembali ke Indonesia. Lalu apa saja agenda Paus Fransiskus selama berada di Indonesia? Kita akan simak satu persatu ini pemirsa. Paus Fransiskus akan berkegiatan selama 2 hari penuh di Jakarta. Pada Rabu 4 September 2024, pertama Paus akan mengikuti penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta. Di sana Paus akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo dan sesuai dengan protokol kunjungan kenegaraan, Paus akan mengisi buku tamu di ruang kredensial Istana Merdeka. Kemudian Paus juga dijadwalkan akan berbincang 4 mata dengan Presiden Jokowi yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Vatikan. Selanjutnya Paus akan mengikuti pertemuan dengan Serikat Yesus Indonesia di Nunsiatur Apostolik atau Kantor Kedutaan Besar Vatikan atau biasa disebut juga perwakilan Tahta Suci, tepatnya adalah di Jalan Medan Merdeka Timur. Kita lihat selanjutnya masih di agenda tanggal 4 September pemirsa, di mana Paus akan berjumpa dengan para pemuda dan kelompok difabel, tepatnya adalah di Geraha Pemuda Kompleks Gereja Katedral Jakarta. Kenapa di sana? Karena ternyata untuk Geraha Pemuda ini adalah salah satu tempat yang bersejarah bagi umat Katolik di Indonesia yang dulu sempat menjadi lokasi perkumpulan anak-anak muda sebelum mengikrarkan Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi lokasi ini akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Terakhir di tanggal 4 September, Paus Fransiskus akan bertemu dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Tepatnya adalah yang bernama Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga. Lalu kita berlanjut ke agenda di tanggal 5 September atau hari Kamis, Paus Fransiskus akan bersilaturahmi bersama dengan tokoh-tokoh agama yang berlokasi di Masjid Istiqlal. Kunjungan inilah pemirsa yang ditunggu-tunggu, yang juga disebut-sebut akan memberikan makna mendalam khususnya terkait nilai toleransi dan keberagaman yang dipegang oleh Indonesia. Karena di sini pula Paus Fransiskus akan melewati atau mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal. Ini menjadi salah satu agenda terpentingnya di Indonesia. Kemudian dari Istiqlal, Paus juga akan diagendakan untuk bertemu dengan para penerima manfaat dari organisasi amal di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia. Penerima manfaat ini diantaranya adalah masyarakat miskin dan juga penyandang disabilitas. Dan terakhir yang juga paling akbar atau paling besar adalah agenda Paus Fransiskus yang akan memimpin Misa Kudus atau Misa Agung di GBK dan juga Stadion Madia Jakarta. Kurang lebih akan dihadiri sekitar 86.000 umat Katolik, ini untuk yang terdaftar ya. Bahkan tadi disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, kemungkinan bisa mencapai 100.000 orang karena besarnya animo dari umat Katolik atau masyarakat sekitar untuk datang bertemu dengan Paus Fransiskus. Untuk Misa Agung ini akan berlangsung dari pukul 17 atau jam 5 sore dan hal itu juga akan menjadi kesempatan ya untuk Paus bisa menyapa langsung umat serta para mahasiswa hingga anak-anak.
Dari agenda-agenda ini pemirsa, kita juga ingin tahu sebetulnya apa misi utama atau alasan utama kedatangan Paus ke Indonesia. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmoko menyebut ada 3 alasan utama. Apa saja, kita simak berikut ini. Ingin meneguhkan hubungan baik antara kedua negara, Indonesia dan Vatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa-rasanya Paus juga ingin meneguhkan perkembangan gereja Indonesia. Yang ketiga, tadi sudah disebut juga oleh Bapak Uskup Anton, mengenai keadaan dialog, persaudaraan di antara komunitas-komunitas agama. Kita semua tahu bahwa sekarang ini ya yang karena saya tinggal di situ, yang sangat menarik dan diusahakan untuk menjadi dikenal semakin luas, termasuk terkenal di seluruh dunia, adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup di dalam harmoni. Simboliknya adalah Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta. Jadi alasannya 3 hal tadi ya pemirsa, soal memperkuat hubungan antara Vatikan dan Indonesia, meneguhkan perkembangan gereja di Indonesia, dan bahkan belajar dari persatuan serta harmoni yang tercipta di Indonesia. Oke, itulah tadi agenda-agendanya serta alasan dari kedatangan Paus. Sekarang kita akan melihat apa rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan atau pengalihan arus untuk mendukung berjalannya agenda-agenda Paus Fransiskus selama di Jakarta. Kita akan hadirkan pemirsa, ini adalah peta yang dirilis oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Yang berwarna biru ini adalah jalur yang akan dilintasi oleh rombongan Paus Fransiskus. Untuk di tanggal 4 dan 5, di mana akan ada agenda ke Katedral dan Masjid Istiqlal, rombongan akan melewati Jalan Medan Merdeka Timur yang menjadi lokasi kantor Kedubes Vatikan, lalu akan melewati Jalan Perwira sampai ke Jalan Katedral, yang mana posisinya Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal ini berseberangan, sehingga jalur inilah yang akan dilalui dan sebisa mungkin Anda bisa mencari jalur alternatif lain. Misalnya adalah yang disiapkan oleh para petugas untuk kendaraan dari arah Bundaran HI jika ingin menuju ke kawasan seperti Senen yang berada di kawasan Jakarta Timur. Ini bisa melalui Jalan MH Tamrin, kemudian Jalan Medan Merdeka Barat, sedikit memutar ke Jalan Veteran, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gunung Sahari, hingga bisa menembus ke area sekitar Senen dan juga sekitarnya. Atau kemudian kalau untuk Anda yang berkendara dari kawasan seperti Menteng di sekitar sini dan ingin menuju ke kawasan Tanah Abang, ini juga bisa melalui Jalan Hos Cokro Aminoto menuju Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Jadi sekali lagi sebisa mungkin dari kawasan Monas, tepatnya adalah di Jalan Medan Merdeka Timur atau Medan Merdeka Selatan. Lalu selanjutnya untuk agenda yang paling besar yaitu di tanggal 5 September, yang mana jalur yang akan dilalui ini adalah dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju ke kawasan GBK atau Gelora Bung Karno. Ini cukup luas tentunya pengamanan yang juga akan dilakukan. Dari Jalan Medan Merdeka Selatan, ini rombongan akan melaju di Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, sampai Jalan Gatot Subroto dan masuk ke kawasan Senayan. Sehingga untuk Anda yang berkendara dari sejumlah titik, misalnya dari selatan seperti dari kawasan Cipete atau Blok M dan sekitarnya, ini bisa memilih jalan-jalan alternatif yang kami berikan warna ungu ya pemirsa, garis putus-putus, seperti di Jalan Tentara Pelajar, kemudian Jalan Palmerah Timur, lalu menuju ke Pejompongan, Penjernihan, dan seterusnya untuk menuju ke kawasan Monas atau ke kawasan pusat Jakarta, dari selatan ke pusat. Lalu untuk Anda yang akan berkendara dari arah barat ke timur misalnya, seperti dari kawasan Slipi atau Es Parman, ini bisa melewati jalur alternatif seperti dari Jalan Es Parman, Jalan Pejompongan, kemudian Penjernihan, Galunggung, Sultan Agung, bahkan untuk yang ke arah Tebet ini juga bisa melewati Jalan Dr. Saharjo. Jadi memang agak sedikit memutar, tapi tentunya ini untuk kenyamanan dan juga kelancaran kita bersama.
bersama. Sekali lagi diimbau untuk bisa mengikuti arahan dari petugas dan menghindari kawasan-kawasan yang cukup padat seperti di Jalan Gatot Subroto yang bersinggungan langsung dengan kawasan Senayan atau Gelora Bung Karno. Inilah rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan nanti secara situasional untuk menciptakan kenyamanan kita bersama. Dan pemirsa, cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat mengatakan masyarakat Indonesia sangat menjaga toleransi beragama. Untuk itu sudah menjadi hal biasa jika para umat beragama saling mengunjungi. Simbolik ya bahwa Paus sebagai pimpinan tertinggi berkunjung ke Istiqlal, ke masjid. Tapi di level bawah itu udah biasa. Kalangan santri, mahasiswa riset ke gereja. Betul. Dan orang gereja ke pesantren itu sudah biasa. Jadi tidak aneh lagi sungguhnya bagi masyarakat. Tapi ini punya makna karena tokoh pemimpin besar. Betul. Sehingga ini memperkokoh apa yang telah berlangsung di Indonesia, hubungan antar umat beragama itu. Nah yang kedua, persiapan misalnya polisi, militer, tentara untuk pengamanan, itu standar tamu negara seperti itu ya, itu harus. Tapi saya percaya dan yakin ya, masyarakat Indonesia itu aman-aman saja. Dulu ketika Paus tahun berapa? 89. Dia terbuka mobilnya, bertemu dengan rakyat langsung, kaget sekali. Kalau di Eropa memang nggak aman, di Amerika nggak aman. Di Indonesia sungguhnya aman-aman saja gitu. Tapi ya itu standar negara harus seperti itu. Karena sekarang ini hubungan antar umat beragama itu sudah semakin cair. Karena semakin educated. Jadi masyarakat sudah semakin tahu. Dan itu doktrin Quran itu sendiri kok. Kita menghargai perbedaan itu memang doktrin dari Al-Quran, menghargai. Yang ribut kan para politisi. Untuk agama itu baik-baik aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.